tadi teh kelas bate aya kan 20 menit ini. Oh iya. Iya kemungkinan sakituan. Berarti tadi teh kelas bate aya kan 20 menit ini. Oh iya. Iya kemungkinan sakituan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasu ma'a yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berziarah kepada seorang alim, maka ia seperti berziarah kepadaku. Dan barang siapa yang bersalaman dengan seorang alim, maka ia seperti bersalaman denganku. Dan barang siapa duduk berkumpul bersama seorang alim, maka ia seperti duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa duduk berkumpul bersamaku di dunia, maka ia akan disertakan bersamaku di hari kiamat. Alim adalah sosok yang berilmu walaupun dia masih kecil. Contohnya, seorang santri yang sudah berhasil mendapatkan ilmu. Di saat kita hendak menjumpai seorang alim atau guru bagi kita, hendaklah kita mengatakan akan berziarah kepada guru. Janganlah kamu samakan kalimatmu untuk guru dan temanmu. Semisal, yang akan kamu jumpai adalah guru, maka katakanlah kamu berziarah kepadanya. Namun, bila mana kamu menjumpai temanmu, maka katakan saja mau bermain ke rumah temanmu. Selanjutnya, musafah atau bersalaman. Sebaiknya jika kita bertemu alim atau guru kita, jangan kita abaikan dengan tidak melakukan salam. Ucapkan salam dan kita cium tangannya dengan benar. Selain kita mendapatkan pahala, mencium tangan guru adalah salah satu tanda penghormatan kita kepadanya. Sudahkah kita menghormati guru dengan cara bersalaman yang benar? Raihlah tangan guru dengan kedua tanganmu, lalu ciumlah dengan hidung, bukan dengan kening atau pipimu. Selanjutnya berkumpul dengan orang alim. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Sepertinya sekarang kita sedang berkumpul bersama para alim ulama juga guru-guru kita. Semoga semua mendapatkan ganjarannya. Amin ya rabbal. Sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang alim, karena sesungguhnya di saat kita hadir di majelis taklim dan menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dalam kitab Targhib wa Tarhib dikatakan, kita maratun biriyadil jannati fartau. Qalu ya Rasulullah, wa mariyadul jannati kala majalisul ilmi. Yang artinya, bila kamu sekalian telah melewati pertemanan surga, maka hendaklah kamu berhenti dan duduklah. Sahabat lalu bertanya, apakah pertemanan surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu tempat ilmu. Alangkah baiknya untuk kita semua selalu menyempatkan diri menghadiri majelis ilmu atau menemui guru-guru untuk mengaji kepadanya. Tidak setiap hari pun, mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jangan sampai meninggalkan mencari ilmu melebihi 40 hari, karena dapat mengakibatkan kerasnya hati kita. Jadi kesimpulannya, jangan tinggalkan mengaji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Sampai nanti 15 berarti kakak 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi wa huwa qainasul barakah. Hadis ini akan menerangkan setiap perkara yang
tinggal 5 menit lah. Hal yang Buat sering dulu, dilakukan bibi-bibi di pagi hari pasti masak untuk sang suami. Nah, sebelum masak, bacalah lafaz bismillah terlebih dahulu. Lafaz bismillah juga bisa menghapus dosa kita. Kita sebagai manusia tidaklah luput dari kesalahan. Banyak sekali perbuatan yang kita anggap bercanda, namun itu semua termasuk dosa. Pepatah pernah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitupun dengan dosa. Dosa yang tadinya amat kecil akan menjadi dosa besar. Maka dari itu, sebelum dosa menjadi besar, cepatlah meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan dituliskan di dalam kitab Taqihul Qaul yang menjelaskan, Mami abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila marullahi ta'ala al-kiram al-katibina yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Yang artinya, tidaklah seorang hamba membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah memerintahkan kepada para malaikat mulia agar malaikat mencatat amalnya dan dituliskan di dalam lembaran catatannya 400 kebaikan baginya. Masya Allah, begitu besar ganjarannya. Membaca lafaz bismillah itu tidak berat jika kita membacanya dengan niat. Marilah kita mulai malam ini, esok dan seterusnya berkomitmen dengan lafaz bismillah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fidini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Naumu shaimi ibadatun wa shamtuhu tasbihun wa amaluhu mudhafun wa du'ahu mustajabun wa dhanbu maghfurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurnya orang berpuasa itu ibadah dan diamnya orang berpuasa itu bertasbih, sedangkan amalannya akan dilipat gandakan, doanya cepat dikabul serta dosanya diampuni. Puasa ialah menahan diri dari rasa lapar dan haus. Namun, puasa adalah suatu kewajiban seorang muslim dan bahkan menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, hendaklah memperbanyak waktu untuk melakukan hal-hal yang berfaedah. Janganlah membiasakan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan merugikan diri kita sendiri. Contohnya seperti kita sedang berpuasa, namun kita campuri dengan gibahan atau berbohong. Seperti itu justru mengakibatkan kerugian yang besar karena telah menghapus pahala atau ganjaran puasa. Andaikan di saat kita sedang berpuasa, namun tidak sedang ada aktivitas apapun karena kita sudah selesaikan semuanya, maka lebih baik beristirahat tidur daripada waktunya harus diisi dengan hal-hal yang dapat menghapus pahala atau ganjaran puasa. Barang siapa yang membanyak tidur,
bersabda kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, ada 3 tanda bagi orang mukmin, yaitu tergesa-gesa dalam taat kepada Allah, menjauhi perkara yang haram, dan bersikap baik terhadap orang yang menyakiti diri kita." Yang pertama, tergesa-gesa dalam taat kepada Allah, yaitu contohnya untuk segera melaksanakan sholat. Salat adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Jika kewajiban itu ditinggalkan, maka dosa besar bagi yang meninggalkannya. Hadirin, yang tepat waktu ya sholatnya. Contohnya, di waktu sholat isya memanglah panjang, tapi jangan mentang-mentang waktunya panjang, giliran pas azan isya malah ngomongnya, "Duh, nanti aja sholatnya, gampang, isya kan waktunya panjang." Astagfirullah, jangan seperti itu. Sebaiknya, jika azan sudah berkumandang, maka cepatlah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Dan janganlah kita membiasakan untuk menunda-nunda sholat, apalagi kalau sampai nggak sholat. Karena orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Sesungguhnya, sholat bukanlah merupakan suatu perintah yang memberatkan, apalagi sampai membebani. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberatkan hambanya dengan memberikan perintah-perintah yang tak sanggup dilakukan hambanya. Sungguh, sholat itu sangat ringan dilakukan. Bahkan jika seseorang sudah menyikapi sholat sebagai kebutuhan, maka ia tidak akan pernah berani untuk meninggalkan sholat. Sholat menjadi beban yang sangat memberatkan hanya bagi orang-orang yang kurang iman. Ketahuilah, sholat adalah syarat utama untuk bisa masuk surga. Dan yang kedua, menjauhi perkara yang haram. Contohnya seperti meminum arak, menyolong, membunuh, dan lain sebagainya. Berpacaran juga tidak diperbolehkan, karena dengan adanya kedekatan antara laki-laki dan perempuan akan mendekatkan pula kepada zina, yang tentunya zina adalah termasuk perkara haram. Jauhilah hal-hal tersebut sebagai tandanya kita adalah sebagian dari mukmin yang taat. Dan yang terakhir, bersikap baik terhadap orang yang menyakiti diri kita. Ketika ada orang yang mencaci maki atau menghina kita, sebaiknya kita tidak membalasnya. Namun doakan saja agar orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, supaya ia tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Mengapa begitu? Karena diterangkan dalam kitab Tanqihul Qaul, "Ittaqu dawati madlumin wa in kana kafiran wa innahu laisa duna hijabun." Takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang tersakiti, walaupun ia seorang kafir, namun doanya tidak ada penghalang. Doakannya juga harus yang baik-baik, jangan malah berdoa agar ia mendapatkan musibah. Jangan punya rasa marah ataupun dendam, biarkanlah Allah yang akan membalasnya. Maka dari itu, dikala kita tersakiti atau terzalimi, sebaiknya kita balas dengan kebaikan saja. Tidak boleh membiasakan untuk membalas dendam, menaruh dendam, ataupun hal lain yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya, patuhilah perintah-perintahnya Allah, jauhilah perkara yang haram, dan selalu berhati-hatilah dalam bertutur kata. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.